Hari ini Rizik Syihab akan menjalani sidang putusan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 2.300 petugas disiagakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Penjagaan dilakukan polisi untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan simpatisan Rizik Syihab. Pengamanan sidang putusan Rizik Syihab terkait kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung dilakukan secara berlapis. Sebelumnya, dalam kasus kerumunan di Petamburan, Rizik Syihab dituntut 2 tahun penjara. Sedangkan untuk kasus kerumunan di Megamendung, Rizik dituntut 10 bulan penjara. Sebelum digelarnya sidang putusan terkait kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Kamis pagi Rizik Syihab terlebih dahulu menjalani sidang lanjutan kasus penyebaran informasi bohong terkait tes usapnya di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa. Ketiga terdakwa yakni Rizik Syihab, Dirut Rumah Sakit Umi Bogor Andi Tatat, dan menantu Rizik Syihab Hanif Alatas dihadirkan di persidangan. Ada jurnalis Kompas TV Aulia Faradina yang akan menyampaikan informasi lebih lengkap di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Aulia, saat ini Rizik Syihab masih menjalani sidang lanjutan tes terkait tes COVID-19 yang ia lakukan di Rumah Sakit Umi. Seperti apa informasinya, Aulia? Iya, Radi, siang ini saat ini Rizik Syihab dan juga dua terdakwa lainnya yakni Direktur Utama Rumah Sakit Umi yang ditatat dan juga menantu dari Rizik Syihab Hanif Alatas masih dimintai keterangan oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum terkait dengan kasus Rumah Sakit Umi Bogor. Masing-masing mereka diminta bersaksi terkait dengan kronologi perkara. Tadi kami simak pernyataan Rizik Syihab karena Rizik Syihab yang terlebih dahulu dimintai keterangan oleh Majelis Hakim. Singkat cerita, ia menceritakan terkait dengan kepulangannya pasca dari Kota Suci Mekah dan juga cerita bagaimana ia masuk dan pulang dari Rumah Sakit Umi Bogor. Singkat cerita, ia pada saat pulang dari Kota Suci Mekah, ia mulai merasa tidak enak badan, kelelahan, dan juga mengalami gejala seperti batuk dan juga sesak nafas. Setelah itu, ia kemudian meminta saran dari dokter pribadinya dari MRC dan kemudian setuju untuk dilakukan tes cepat antigen dan hasilnya diketahui reaktif COVID-19. Kemudian dokter pribadinya ini menyarankan kepada Rizik untuk menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, kemudian Rizik karena saat itu kondisinya atau juga keberadaannya sedang ada di daerah Sentul Kabupaten Bogor memilih untuk dirawat dan menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umi Bogor lantaran alasannya karena lokasinya yang berdekatan dengan tempat tinggalnya dan juga ia sudah cukup sering menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi Bogor sehingga sudah ada rekam medisnya di Rumah Sakit Umi. Kemudian saat masuk ke Rumah Sakit Umi, ia menjalani pemeriksaan laboratorium dan diketahui bahwa limfositnya rendah sehingga ia harus menjalani perawatan atau rawat inap di Rumah Sakit Umi Bogor. Kemudian Rizik bercerita bahwa dirinya diberi obat, kemudian diinfus dan diarahkan untuk beristirahat di Rumah Sakit Umi Bogor. 24 jam kemudian ia merasa badannya sudah lebih enakan, sudah mulai sehat dan bisa kembali beraktivitas dan juga bertemu dengan keluarganya. Tapi untuk memastikan apakah dirinya COVID atau tidak, dokter pun menyarankan agar Rizik ini menjalani tes usap ataupun PCR COVID-19. Rizik mengaku ia setuju untuk mengikuti tes PCR. Nah, ia akhirnya menjalani tes PCR di rumah sakit pada tanggal 27 November, tapi hasilnya baru akan diketahui 3 hari kemudian pada hari Senin. Lalu dalam keterangannya tadi Rizik Syihab juga sempat menyebut beberapa kali nama Wali Kota Bogor Bima Arya. Ia menyebutkan bahwa pada saat Rizik Syihab ini dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor, ia dan Bima Arya sempat bermusyawarah terkait dengan apakah setuju atau tidak untuk dilakukan tes usap oleh Satgas Covid Kota Bogor. Rizik menyatakan ia setuju apabila ia menjalani tes usap kembali sesuai dengan arahan dari Bima Arya. Tapi justru tadi Rizik malah menyebutkan bahwa ia menyayangkan dan mempertanyakan mengapa setelah itu Bima Arya tidak melakukan sesuai dengan hasil musyawarah tetapi malah melaporkan Rumah Sakit Umi Bogor ke polisi dengan tuduhan Rumah Sakit Umi Bogor ini menghalang-halangi upaya Satgas COVID-19 Kota Bogor dalam menangani pandemi COVID-19 seperti itu. Nah, kemudian Rizik Syihab juga merasa tidak enak dengan Rumah Sakit Umi sehingga ia memutuskan untuk pulang saja dari Rumah Sakit Umi dan akan melanjutkan isolasi mandiri di rumahnya. Padahal saat itu hasil tes PCR Rizik Syihab belum keluar. Awalnya Rumah Sakit Umi menurut Rizik sempat tidak mengizinkan Rizik untuk kembali pulang ke rumah, tetapi karena memang Rizik ini mengaku merasa tidak enak hati kepada Rumah Sakit Umi, akhirnya Rizik
pulang ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri padahal hasil tes PCR-nya belum keluar. Dalam kasus ini jaksa mendakwa Rizik Syihab melakukan penyebaran berita bohong terkait dengan hasil tes usap yang dilakukan Rizik. Kemudian jaksa juga menganggap Rizik ini menutup-nutupi hasil tes PCR yang dilakukannya. Selain itu Rizik juga didakwa menghalang-halangi upaya Satgas COVID-19 Kota Bogor dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di Kota Bogor. Dakwaan ini salah satunya berdasar pada pernyataan Rizik dalam bentuk video yang diunggah di dalam kanal YouTube resmi Rumah Sakit Umi. Di situ Rizik menyatakan bahwa kondisi kesehatannya dan juga perawatan yang dijalani di Rumah Sakit Umi Bogor berjalan dengan baik. Padahal sebenarnya saat itu hasil PCR COVID-19 Rizik belum keluar sehingga belum bisa dipastikan apakah Rizik ini benar positif COVID-19 atau tidak. Nah, hal ini kemudian yang menjadi dasar jaksa bahwa Rizik memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan faktanya. Dalam kasus ini juga Rizik kemudian terancam hukuman penjara selama 10 tahun penjara. Baik, selain kasus pemalsuan hasil tes COVID-19, Rizik juga punya kasus lain, yakni kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung. Rencananya kapan sidang akan digelar dengan terdakwa Rizik Syihab ini? Iya betul Radi. Jadi sebenarnya dalam sidang kali ini ada 2 agenda ya tadi. Yang pertama adalah pemeriksaan terdakwa dalam kasus tes usap PCR Rizik Syihab dalam Rumah Sakit Umi. Kemudian yang kedua adalah agenda pembacaan putusan atau vonis dari majelis hakim terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan maupun juga di Megamendung. Tetapi untuk kapannya ini masih tentatif Radi karena masih harus menunggu persidangan dalam kasus yang pertama ini selesai kemudian baru akan dilanjut. Majelis hakim nantinya rencananya akan membacakan putusan secara singkat. Nah, dalam pembacaan putusan nanti ada 3 perkara yang akan dibacakan putusannya, yakni perkara kerumunan Petamburan dengan terdakwa Rizik Syihab, perkara kerumunan Megamendung dengan terdakwa Rizik Syihab, dan juga yang ketiga adalah perkara kerumunan Petamburan dengan 5 orang terdakwa, yakni Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus, dan juga Maman Suryadi. Di kasus Megamendung, jaksa penuntut umum ini menuntut Rizik dengan hukuman 10 bulan penjara dan juga denda 50 juta rupiah. Jaksa meyakini bahwa Rizik tetap bersikukuh menghadiri acara di pondok pesantren di Megamendung padahal saat itu masih pandemi COVID-19 dan mendakwa Rizik ini melanggar pasal di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sedangkan untuk di perkara kerumunan Petamburan, jaksa penuntut umum menuntut Rizik dengan hukuman 2 tahun penjara. Sementara itu untuk 5 tersangka lainnya masing-masing dituntut dengan hukuman 1,5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Rizik ini melanggar protokol kesehatan dengan melakukan penghasutan terkait protokol kesehatan dengan sengaja mengajak orang untuk hadir dalam acara di Petamburan karena pada kala itu November lalu Rizik mengadakan acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putrinya di Petamburan. Selain itu, selain menjatuhkan hukuman penjara dan juga denda, jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim mencabut hak dari Rizik Syihab untuk tidak bisa mengikuti kegiatan organisasi masyarakat paling tidak selama 3 tahun. Jadi nanti kita akan saksikan Radi dan kita nantikan apakah nanti vonis dari majelis hakim akan lebih rendah ataupun juga lebih tinggi dibandingkan tuntutan dari jaksa. Radi. Baik, Aulia Faradina, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih. Saudara, kerumunan pada acara Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat saat pandemi COVID-19 dinilai melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam sidang tuntutan, jaksa menuntut 2 tahun penjara untuk kerumunan Petamburan dan 10 bulan penjara untuk kerumunan Megamendung. Terima kasih sekali lagi, jaga jarak. Persidangan Rizik Syihab terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor, Jawa Barat dimulai sejak 16 Maret 2021. Dalam prosesnya, persidangan kasus kerumunan di acara Rizik Syihab awalnya digelar secara virtual. Namun, hakim kemudian memutuskan menggelar sidang secara tatap muka. Dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 17 Mei lalu, jaksa menuntut 2 tahun penjara untuk kerumunan di Petamburan dan 10 bulan penjara untuk kerumunan di Megamendung. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 4.1.
menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Muhammad Rizik Shihab berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu menjadi anggota dan atau pengurus organisasi kemasyarakatan selama 3 tahun. Sementara dalam nota pembelaannya, Rizik Syihab berharap bisa mendapatkan putusan bebas murni. Rizik mengatakan untuk kasus kerumunan di Petamburan, dirinya sudah membayar denda kepada Pemprov DKI Jakarta. Kepada majelis hakim yang mulia, karena Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya keadilan agar majelis hakim yang mulia memutuskan untuk terdakwa dengan vonis bebas murni, dibebaskan dari segala tuntutan, dilepaskan dari penjara tanpa syarat, dikembalikan nama baik, martabat dan kehormatan. Terima. Pandemi COVID-19, kerumunan pada acara Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung Bogor, Jawa Barat dinilai melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Perbuatan Rizik Syihab saat itu dinilai tidak mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.